Presiden itu selalu membiarkan pintu kamarnya terbuka setiap malam karena dia tahu bahwa istri barunya akan berjalan sambil tidur dan datang ke sisinya. Dan lama-kelamaan gadis itu mulai mengerti mengapa setiap pagi dia selalu terbangun di sebelah presiden, karena meskipun dia tidak sedang berjalan sambil tidur, tubuhnya sudah terbiasa tidur nyaman dalam pelukan hangat suaminya. Saat itulah dia tiba-tiba sadar bahwa pria yang terlihat dingin itu sebenarnya sudah jatuh cinta lebih dulu padanya. Suatu malam karena penasaran, dia memberanikan diri mengangkat baju suaminya dan melihat luka besar yang menakutkan. Seketika dia teringat kejadian 3 tahun lalu, ketika seorang pria melompat ke dalam api demi menyelamatkannya. Pria itu ternyata adalah presiden, tapi saat itu keduanya pingsan, dan ketika dia sadar, yang dilihatnya hanya saudara presiden. Karena salah paham itu, dia mengira saudaranya itulah penyelamatnya, dan demi membalas budi, ia bahkan bersedia menikah dengannya. Namun, malam sebelum pernikahan, dia mendengar tunangannya berbicara dengan mantan pacarnya, mengaku bahwa hatinya sebenarnya milik orang lain, dan pernikahan ini hanya demi kepentingan keluarga. Saat itu juga gadis itu sadar bahwa dia tidak pernah memiliki tempat di hatinya. Ketika dia masuk, bukannya merasa bersalah, tunangannya malah mengejeknya. Gadis itu marah, menyiram wajahnya dengan minuman, dan mendorongnya keluar sambil berkata, "Kalau kamu begitu peduli pada mantanmu, pergilah dan jaga dia." Tapi pria itu tetap bersembunyi di balik alasan melindungi mantannya, dan gadis itu mengerti bahwa perasaannya tidak ada nilainya. Saat ia hendak pergi, seorang pelayan mengembalikan ponselnya. Dia keluar untuk mengejarnya, tetapi tunangannya malah masuk mobil dan meninggalkannya begitu saja. Tiba-tiba geng motor merampas tasnya, membuatnya jatuh dan terluka di jalan. Saat dia kesakitan dan putus asa, presiden datang dan mengangkatnya tanpa mendengarkan penolakannya. Dia membawanya ke rumah sakit dan merawat lukanya dengan sangat hati-hati. Ketika ponsel tunangannya berbunyi, gadis itu ingin mengembalikannya. Tapi saat tiba, dia melihat tunangannya masih berbicara manis dengan mantannya. Hatinya hancur dan dia memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Dia pergi bersama presiden ke tepi sungai. Di sana dia menangis dan menceritakan semua rasa sakitnya. Presiden hanya diam melihatnya karena dia tahu ini adalah kesempatannya. Saat itu tunangannya menelepon lagi dan gadis itu berkata dengan tegas bahwa dia tidak akan menikah dengannya. Setelah menutup telepon, tiba-tiba dia bertanya kepada presiden apakah dia mau menikah dengannya. Saat presiden menjawab bahwa dia sedang mabuk, gadis itu berkata bahwa dia tidak akan menyesalinya. Maka presiden langsung menikahinya secara kilat malam itu juga. Keesokan paginya, gadis itu merasa malu, tapi presiden hanya tertawa dan berkata bahwa sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Ketika gadis itu membawanya ke rumah kontrakannya, presiden bertanya siapa yang membayar sewanya. Saat gadis itu mengatakan bahwa mantannya yang membayar, presiden langsung berkata bahwa dia akan tinggal bersamanya. Lalu mantannya datang, dipaksa ayahnya untuk membujuknya kembali. Tapi gadis itu berkata semuanya sudah berakhir dan bahwa dia sudah menikah. Ketika mantannya meragukan hal itu, dia langsung menelepon suami barunya, presiden. Mantannya kesal dan mencoba menghentikannya, tapi tiba-tiba presiden muncul dan berkata dengan tegas bahwa keberadaan mantannya tidak lagi penting baginya. Setelah itu, gadis itu mulai berpikir mengapa presiden menikahinya. Presiden hanya menjawab bahwa mungkin dia memang ingin menikah, dan kebetulan gadis itu ada di depannya. Dan dari situlah hubungan baru mereka pun dimulai.